Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imade Dharma Satya dengan NIM F331230004. Pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang getaran mekanik. Getaran mekanik terdiri dari dua kata yaitu getaran dan mekanik. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Mekanik berasal dari kata mekanis atau mekanika yaitu yang mempelajari gerakan, gaya, dan energi pada benda. Jadi, getaran mekanik adalah gerakan bolak-balik suatu sistem mekanik akibat adanya gaya atau energi. Pentingnya mempelajari getaran. Mempelajari getaran mekanik sangat penting, terutama di bidang teknik mesin, karena getaran selalu ada pada hampir semua sistem mekanis. Berikut beberapa alasan kenapa pentingnya mempelajari getaran, yaitu satu, keamanan dan keandalan struktur. Getaran yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin, jembatan, bangunan, maupun kendaraan. Dua, kenyamanan dan kualitas. Pada kendaraan mobil, motor, kereta, dan pesawat, getaran berlebihan bisa mengurangi kenyamanan penumpang. Tiga, efisiensi dan umur pakai mesin. Getaran yang tidak terkendali menyebabkan keausan lebih cepat pada bantalan, gear, atau komponen mesin. Contoh kegagalan dari getaran. Berikut adalah contoh gambar kegagalan dari getaran. Yaitu satu, bangunan yang roboh, kedua bola bearing yang hilang, dan ketiga jembatan yang patah. Konsep dasar getaran pada elemen getaran. Konsep dasar getaran pada elemen getaran adalah memodelkan sistem mekanik menjadi massa, pegas, dan peredaman. Satu, massa. Massa adalah elemen yang mempresentasikan inersia suatu benda, yaitu kecenderungan benda untuk menahan perubahan geraknya atau tetap diam atau tetap bergerak. Dua, pegas. Pegas adalah elemen mekanis yang dapat menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk energi potensial elastis ketika dikenai gaya. Tiga, peredaman. Peredaman adalah komponen yang mengurangi energi sistem sehingga getaran tidak berlangsung selamanya. Dapat dilihat pada contoh getaran bandul. Getar, getaran pada derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau saya sebut dengan degree of freedom atau DOF adalah jumlah koordinat independen minimum yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem mekanis atau banyaknya cara bebas suatu sistem bisa bergerak dan belum arah gerak atau bentuk osilasi yang bisa terjadi. Adapun berupa sistem getaran DOF. Satu, sistem getaran satu DOF. Sistem hanya dikendalikan oleh pengaruh atau kondisi yang dinamakan kondisi awal atau initial condition. Itu sistem kendaraan kedua yang dikendalikan oleh dua penggerak. Sistem getaran multidok. Sistem mekanis yang memiliki lebih dari satu derajat kebebasan sehingga membutuhkan lebih dari satu koordinat untuk menggambarkan seluruh geraknya. Sistem diskrit dan kontinu. Sistem diskrit. Dianggap terdiri dari sejumlah massa, pegas, dan peredam yang terbatas. Massa dianggap terkonsentrasi pada titik tertentu, bukan tersebar. Gerak sistem dapat dijelaskan dengan jumlah koordinat terbatas atau finite dov. Contoh, satu sistem massa pegas peredam, satu dov. Sistem dengan beberapa massa terhubung pegas atau multidov. Sistem kontinu, massa dianggap tersebar merata sepanjang benda. Dalam kurung misalnya batang, balok, pelat, dan membran. Jumlah dop tak terbatas karena setiap dop pada benda bisa bergerak. Analisis biasanya pakai persamaan diferensial parsial atau PDE. Contoh getaran pada balok, getaran senar gitar, getaran plat baja. Sistem kontinu tidak berpatok pada DOF, tidak memiliki DOF tidak terbatas. Getaran bebas dan getaran paksa.
Getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi karena gaya awal tanpa ada gaya luar yang bekerja terus-menerus dan berlangsung pada frekuensi alami sistem. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah. Putala yang dipukul dan bergetar. Getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran pada suatu sistem mekanik yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja terus-menerus atau berulang pada sistem. Dapat dilihat pada contoh di bawah. Getaran dengan redaman dan tanpa redaman. Getaran dengan adanya redaman. Getaran adalah getaran yang amplitudenya berkurang karena adanya elemen yang menyerap energi tinggi atau peredam. Contoh getaran dengan peredam. Suspensi mobil. Getaran jalan diredam agar nyaman. Getaran tanpa peredam. Getaran tanpa peredam adalah getaran ideal yang amplitudenya tidak pernah berkurang karena tidak ada gesekan atau redaman energi. Contoh bandul atau pendulum yang digerakkan di ruang vakum tanpa gesekan pada titik gantungnya. Getaran linier dan non-linier. Getaran linier adalah getaran yang dengan gaya pemulihan yang sebanding dengan simpangan sehingga menghasilkan gerakan harmonik sederhana dengan bentuk gelombang sinusoida. Dapat dilihat pada gambar A yang gambar yang gelombangnya terbentuk halus dan bentuknya sama dengan input. Getaran non-linier. Getaran non-linier adalah getaran yang tidak mengikuti hukum linier. F tidak sama dengan min Kx. Biasanya terjadi pada simpangan besar atau sistem kompleks. Akibatnya getaran non-linier lebih sulit diprediksi dan dianalisis dibanding getaran linier. Contoh pada gambar B. Gelombang yang berliku-liku dan tidak terdistorsi. Getaran random dan getaran determined. Getaran random atau acak adalah getaran tidak dapat diprediksi secara pasti karena amplitudo, frekuensi, dan fasenya berubah-ubah secara acak terhadap waktu. Dapat lihat pada gambar sebelah. Getaran deterministik adalah getaran pola dan nilainya dapat diprediksi secara pasti jika kondisi awal dan persamaannya diketahui. Dapat dilihat pada gambar sebelah. Baik, begitu saja untuk materi yang saya bawa pada hari ini tentang getaran mekanik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.